Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semua, ya yang sudah hadir atau yang lihat rekaman ini, kita mulai pertemuan ke-15. Ini sebenarnya pendalaman ya dari Google Search Console, lanjut ke Google Analytics. Jadi teman-teman yang sudah bisa mencatat konsol, lanjutkan. Terus sekarang kita belajar Google Analytics ya. Sama nanti catat juga seminggu sekali. Bagi yang sudah posting, ini berguna sekali untuk mengetahui perkembangannya ya dari segi pengunjung total. Kalau GC pengunjung dari search engine aja. Ini pengantar ya saya kasih bagi teman-teman yang jadi patokan untuk mencatat. Di sini ada file yang saya share. Ini mulai kelihatan, Pak Jo? Kelihatan, Pak. Nah ya, teman-teman yang sudah pernah pasang Google Analytics bisa langsung login ke sini nanti untuk ngeceknya. Ya, pasti yang sudah pernah ikut kelas ini udah pasang karena barang-barang dulu ya. Langsung login ke google.com/analytics. Nanti ada menu login atau sign in, mereka daftar login, sign in ya. Nanti yang kita lihat beberapa hal ya teman-teman di dalam Excel ya, seperti di dalam Excel ya. Ada cek menu audience, ada pengunjung total, pengunjung harian ya. Nanti pengunjung itu ya di tabel Excel yang lebih lengkap ya, nanti kita lihat pengunjung seperti apa. Pengunjung harian atau pengunjung bulanan nih boleh ya, kita nanti bisa buat kesepakatan, bisa harian bulanan. Kemarin saya rubah jadi bulanan ya. Dulu harian, sekarang saya coba jadi bulanan. Ini harian atau bulanan ya. Terus durasi kunjungan per orang yang mengunjungi situs kita. Lalu jumlah halaman yang dibuka per orang. Berapa halaman dibuka ya. Oh ini juga ada kota asal ya ini. Ini kita nggak nyatat dari Excel, ini pemberitahuan. Yang kita catat ini pantulan, ya, persentase pantulan, bouncing ratio, berapa persen orang yang keluar ya, dari situs kita. Kalau bisa di bawah 70% ini standarnya ya. Kalau makin kecil makin bagus yang keluar, jadi banyak kan yang bertahan. Yang disebut keluar itu menurut itunya sumbernya di Google itu dia berkunjung di bawah 1 menit. Jadi nggak nyampe 1 menit dia udah tutup silang situs kita ya. Itu disebutnya pentalan, dia mau mantul atau keluar. Situs kita disilang, tutup silang ya. Disebut pentalan, pantulan. Nah yang di atas 1 menit, nah itu dihitung bagus ya. Bahkan di sini saya tulisnya yang nomor C itu durasi kalau bisa di atas 2 menit, ya minimal 2 menit. Itu bagus. Antara 1 sampai 2 menit juga bagus ya. Tapi yang lebih bagus itu di atas 2 menit. Itu menandakan situs tadi disukai sama pengunjung. Ini ada pengunjung sumber dari Google ya, medsos yang direct langsung dan yang dari situs online. Oke, bagi Bapak Ibu yang sudah pernah login ya, ini akan mudah melihat data ini. Tapi ini biasanya di laporan lama ya, laporan yang tipe baru kemarin saya lihat sering berubah menunya ya. Mudah-mudahan nanti kita praktik sama Pak Jo yang punya akun Google Analytics, laporannya versi lama ya mudah-mudahan ya, karena versi lama. Nanti ada teman-teman ini nilai KPI-nya ya, nilai Key Performance Indicator-nya. Ini notepad satu lagi kelihatan Pak Jo, yang KPI untuk GA. Yang saya buka satu lagi, kelihatan nggak? Pak Jo bisa lihat? Masih yang awal, Pak. Oh, berarti saya stop dulu ya. Stop dulu. Saya stop dulu ya.
Selamat malam Pak Ibe, jalan ya. Pak Budi, Pak Amsanda ya, Pak Ibe Mustafa ya. Ini kita udah mulai ya pengantar untuk Google Analytics. Tadi saya sebut poin-poin yang akan kita catat ya di Excel. Ini kita nilai unsur Key Performance Indikatornya ya, KPI namanya, KPI ya. Nah untuk pengunjung nih durasinya ya, jumlah pengunjungnya. Kan ada untuk pengunjung yang A itu nanti yang B ya, ada lagi yang B ya. Ini yang A itu jumlah pengunjung. Kalau bisa seharinya targetnya 100. Nah, ini yang ideal nanti. Kita kejar sehari 100, teman-teman ya. Kalau untuk awal biasa sehari baru 10, di bawah 10 gitu ya. Itu untuk awal-awal. Tapi kalau yang ideal itu nanti SEO udah jalan 100 atau lebih ya, pengunjung per bulannya. Jadi kalau dikali 30 hari 3.000 nih, per bulan. Di situ ada laporan pengunjung dari 4 sumber. Ya. Jadi lihat nanti. Dari 4 sumber ini ya, dari organik, dari langsung, media sosial, referral. Nomor 2A ya. 2A. Oh ini yang dulu nih ya, ada pertanyaan internal. Nah teman-teman disarankan ya untuk banyakkan pengunjung itu dengan cara memang begini nih. Kuatin SEO, kita pasang link. Ini kan kemarin udah diajarin ya. Pasang link. Ya. Link ke dalam, ini link keluar ya. Nanti dia akan meningkatkan PADA namanya. Page Authority, Domain Authority. Nilainya akan naik skala 100. Website kita yang masih baru biasanya di bawah 10 nilainya. PADA-nya ya, Page Authority, Domain Authority. Sementara website yang udah gede kayak ini nih, YouTube, fanpage, nah ini hampir 100 nih, hampir 100%. YouTube, fanpage sampai 100 ya ini. Yang gede-gede tuh punya Facebook, punya Google. Makanya kita disarankan punya YouTube, punya fanpage ya untuk nge-link ke sana. Karena setiap halaman kita yang nge-link ke situ, nanti pelan-pelan nilai PA kita naik. Kalau nilai PADA naik, berarti nanti situs kita juga naik, itunya rankingnya di Google. Ya. Pelan-pelan bisa naik. Maka disarankan kita nge-link keluar. Kemarin teman-teman masih banyak posting ya, posting di dalam. Nah, tambahkan link di luar seperti yang diajarkan sebelumnya juga. Kita lihat juga nanti yang jumlah buka halaman per orang ya, minimal 2 halaman. Paling minim 1 halaman, di 1 halaman dia tutup ya. Di bawah 1 menit biasanya. Ya kalau bisa 1 halaman 1 menit, 2 halaman ya 2 menit gitu. Ya atau lebih. Makin banyak halaman dibuka makin bagus. Ini berhubungan dengan durasi. Makanya kita suka bikin link antar halaman ya. Kalau orang berkunjung di artikel 1, dia mau baca lagi artikel berikutnya, ada link, internal link. Nah ini berhubungan dengan durasi. Nanti nilai bouncingnya rendah, nilai bounce rate-nya, ya, nilai pantulnya rendah kalau yang berkunjung lama. Ya. Nilai bounce rate-nya di bawah 70%. Tadi jumlah halaman, ini sekarang durasi. Durasi 2 menit tadi sudah saya jelaskan ya. Nah kalau bisa kita pesan artikel 1000 kata ya, kalau mau tahu durasinya panjang ya, 1000 kata yang ini, 1000 kata ya, harganya sekitar 30-40 ribu ya 1000 kata. Kenapa? Karena persaingan di Google kan makin banyak ya orang-orang yang punya website, jadi Google lebih prioritaskan konten-konten yang panjang teman-teman ya, yang berkualitasnya, yang detail. Jadi yang berhasil di round pertama itu banyak konten-konten yang detail berkualitas. Itu sifat dari search engine, bisa menemukan konten-konten yang berkualitas itu. Makanya di atas 1000 kata kalau bisa. Nah ini saya cantumkan dulu ya, yang saya pelajari juga. Hasil riset itu ternyata di dunia itu 2000 kata lebih. Ya, yang menang dalam pertama Google. Nah kita Indonesia 1000 kata aja cukup, ya cukup bersaing. Ya. Berikutnya nomor D, nilai bouncing, ini udah tadi ya. Ini menandakan orang nggak betah atau mungkin ada masalah di website kita ya.
Mungkin karena loadingnya lambat atau tidak enak dibacanya. Tulisannya pendek-pendek. Nah, ini nilai bounce rate-nya dinilai tinggi. Nilai pantulannya orang yang keluar, karena dia tidak sampai 1 menit. Itu kan artinya bounce rate itu adalah jumlah persentase orang yang keluar dari situs kita karena baru membuka sebuah halaman dan mengklik silang di browser di bawah 1 menit. Nah, standarnya maksimal 70%. Boleh ya, memang banyak yang keluar itu karena berbagai alasan, tapi maksimal 70%. Makin rendah makin bagus. Nah, kalau situs kita dibacanya sama orang, lalu nilai bounce rate-nya misalnya 50%, woi bagus itu. Ya, berarti 5% bertahan, 5% keluar, nggak apa-apa. Jangan sampai di atas 70%. Ya, misalnya 80-90%. Kalau 90% gimana? Berarti sebagian besar pengunjung keluar. Ya. Kemungkinan karena loadingnya lama atau nggak menarik kontennya. Nah, ini artinya nih ya, nilai bouncing yang kecil akan menandakan orang betah. Terus kita ya. Oke ya. Ini teman-teman poin-poinnya ya sebelum kita praktek. Lihat punya Pak Jo. Terus ada yang persentase pengunjung mobile desktop ini penting juga. Karena kalau kita sudah tahu pengunjung mobile desktop paling banyak yang mana, kita bisa tahu pengoptimalan nanti ya, dalam promosi. Lalu sumber data pengunjung, ini ada 4. Nah, ini sumber data pengunjung 4, tadi saya jelaskan. Nah, kalau bisa nilai pengunjung total itu dari SEO 50% nih kalau bisa ya. Kalau saya ngajar SEO, pengunjung yang di bawah 50% kalau SEO-nya itu berarti kita masih mengandalkan iklan. Kan? Masih mengandalkan pengunjung dari cara promosi manual gitu ya kalau tanpa iklan, misalnya share link, ya, share di medsos gitu. Kalau punya organiknya di batas 50%, terutama dari SEO Google ya yang kita harapkan itu. Nah, kita nggak ngapain juga pengunjung datang terus ya. Makanya di atas 50%, kalau bisa 60%, 70% itu bagus. Ya, teman-teman belajar SEO itu gimana udah tepat ya. Karena nanti suatu saat pasang iklan, kalau pasang iklan akan ketahuan pengunjungnya kan ada banyak sumber nih ya, pengunjungnya di sini. Nah, diharapkan yang targetnya 5% lebih itu dari search engine ya. Di targetnya. Nanti pengunjungnya dari search engine di atas 5%. Nah, supaya kita mudah dalam pengunjung terus menerusnya. Oke, ini share untuk teorinya ya. Ada pertanyaan nggak teman-teman ya? Ini sudah tentang teorinya. Kita mau masuk ya ke akunnya Pak Jo ya kalau sudah jelas. Ada pertanyaan tadi? Pak Tendian, selamat malam ya. Assalamualaikum. Pak Ibi ya, Pak Hamsanda, Pak Edward. Ya, Pak Edward, Pak Budi ya. Kita bicara tentang Google Analytics. Tapi juga tetap akan kita cek nanti Google Search Console-nya ya, punya Pak Jo. Mungkin Pak Jo langsung praktek, Pak Jo, teman-teman biar langsung sekalian praktek. Oke, Pak, siap. Buka akun Excel Excel-nya dulu Pak, Excel kan ada Excel-nya. Dari Excel kan bisa kelihatan dong GSC-nya seperti apa perkembangannya. Udah kelihatan, Pak. Ya, Excel-nya ada. Kita lihat teman-teman ya, Excel GSC-nya dari mulai apa nih, sitemap, oke, bagus ya. Tanggalnya 21 Desember sampai 22 Januari, berarti baru sebulan ya Pak ya? Iya, Pak. Coba lihat sebulan, ada peningkatan Google Index dari 28, 47, 81, 108, 24. Terus Google Index yang error, GI exclude ya. Awalnya terus 5, terus 99, 79, 51, 20 ya. Itu bagus. Ini pada saat GI naik, terus errornya turun itu, kerjaan Bapak cuma posting sama minta aja Pak ya, minta sama Google ya, indeks ulang. Iya, Pak. Terus kemarin ada yang error 10. Nah itu gimana? Kapan? Kejadiannya pertama kali kemarin atau sebelumnya? Minggu kemarin 5, terus minggu ini 5. 10 ya?
Iya. Itu kelihatan errornya cuman yang penting cuman satu ya tadi ya di grup ya. Kayaknya nggak penting-penting ya. Yang kemarin saya tanyakan, yang saya tandain itu setelah saya telusuri dia ke homepage, Pak. Homepage. Iya. Oke. Sisanya kemana yang 10 itu? 9-nya. Rata-rata ke gambar yang angka-angka itu, Ya, rata-rata ke gambar PNG, Pak. ya, ya. Udah dapat belum keterangan error itu artinya apa? Kemarin saya sudah cari. Belum, Pak. Belum sempat ya? Belum. Saya udah pernah baca waktu itu, cuman karena saya belum ada error, jadi saya nggak lanjutin. Di situ kan semua komponen yang ada di GC dilaporin artinya ya, kayak yang error, yang tidak diindeks, Ya, yang yang crawl tidak diindeks itu ada tuh di Google bagian support namanya. Ya. Saya pernah baca, tapi lupa di download sekilas aja. Nanti kalau sempat dibuka Pak, kalau saya temu saya share ya. Kemarin nggak sempat saya simpen. Berarti cuma postingnya jumlahnya artikel produk 3, artikel berapa artikel umum? baru 7, Pak. Belum sempat lagi. 7 dari 10. 7 itu beli atau buat sendiri Pak? Copy paste edit, Pak. Oke, berarti tidak beli. Belum. 7 lumayan juga bisa Bapak bikin tanpa beli ya. Jumlahnya 1000 kata. Ada yang 1000, ada yang 600, ada yang Oke, keywordnya tertarget ya sesuai dengan yang riset kemarin. Iya, Pak. Nah, ini teman-teman laporan yang bagus nih Google Index-nya ya, kelihatan naiknya pelan-pelan tapi jelas dari 28, 47, 81, 108, 24 itu jelas naik ya. Mudah-mudahan ini bisa terus ya meningkat. Terus kata kuncinya yang 0 jadi 2 ya, ini kata kuncinya jadi PR nanti ya. Kalau jumlah GI-nya 124, kata kunci minimal 60-an ya. Nah ini jadi PR karena kemarin mungkin lebih fokus pada permintaan Google Index ya. Google Index, terus kata kuncinya belum kepancing karena mungkin baru keluar dari karantina Google ya, yang Google Index-nya. Exclude. Nah, mestinya SQ-nya itu setengah ya, dari GI. Ya, tapi ini karena situsnya masih perbaikan, masih sebulan, nah itu 2 baru nilainya. Total klik 3, total impresi 26, rasio klik 11%, itu udah bagus tinggi. Minimal rasio klik itu 2%, 5%. Ini udah 11%. Berarti Ya? CTR itu semakin tinggi semakin baik apa gimana, Pak? Iya, semakin baik. CTR itu kan artinya orang semakin tertarik dengan konten kita. Dari judul kita dan deskripsi kita di Google. Kan CTR itu klik dibagi tayang kali 100%. Iya. Ya, klik dibagi tayang. Berarti kan misalnya tayang 100, ya 11% berarti 11 orang yang klik. Ya. Minggu kemarin. Ya? Minggu kemarin 15%, sekarang 11%. Nah, iya. Nggak apa-apa, turun tapi plus minus lah itu ya. Itu artinya yang klik itu tertarik dengan judul dan deskripsi. Pokoknya yang mau ngeklik itu pasti tertarik sama kata-kata judul dan deskripsi kita. Nah, di sini boleh kalau kita sering-sering lihat halaman pertama Google, kita punya link kita. Oh, ini judulnya kurang menarik ya, saya lihat ganti sendiri nggak apa-apa, boleh ya. Tapi ya jelasnya itu targetnya harus pakai keyword. Ganti itu bahwa ini pencariannya banyak. Nah, begitu diganti nanti Google datang lagi indeks ulang. 24 jam atau lebihnya. Oke, ini CTR-nya bagus ya. CTR berhubungan sama posisi. Nah, ini posisi 20 ya. Nah, masih ini di atas 16,8. Nggak apa-apa, dia karena Google Index-nya naik terus, jumlah halaman naik ya. Posisi juga nanti rata-rata tergantung ya, jumlah halaman tadi. Posisi rata-rata 20. Kejar Pak supaya 10 besar.
Dulu kan saya pernah cerita, saya kejar dari peringkat 31, 29, 21, 19, 15, 10, ya sampai 5, sampai 3. Saya dikejar, ya. Supaya halaman 10 besar. Ini yang klik ada 3, ada yang hubungi Bapak nggak Pak? Dari 3 klik itu. Dari yang datang ke website, ada yang hubungi Bapak nggak? Belum, Pak. Belum ya. Kita lihat akun GC-nya ya Pak, kata kuncinya Pak. Kita lihat sebentar akun GC-nya. Silakan di stop, lihat akun GC. Nanti habis GC baru GA ya teman-teman. Ini sukses 124 ya. Terus kita sitemap-nya udah oke Pak, sitemap. Coba lihat sitemap-nya oke nggak? Oke ya. Sekarang kita ke menu performance. Dua 28 hari ya. Nah ini dia teman-teman ya. Keywordnya apa Pak? Keywordnya ke bawah. Agen Kinan Skincare Jakarta. Kinan Skincare. Ini udah ada yang ngetik kata kunci Kinan ya. Ini Bapak tes sendiri atau bukan Pak? Pencariannya. Kata kuncinya. Agen Kinan Skincare Jakarta. Bapak ketik sendiri waktu di Google atau bukan? Bukan, bukan. Oh berarti memang murni dari orang ya. Udah ada yang nyari tuh agen Kinan Skincare Jakarta. Berarti udah jadi kata kunci ya. Kinan Skincare 2. Nah ini harapan teman-teman, kalau mendapat pengunjung organik tinggal dibanyakin nih kata kuncinya yang datangnya. Nanti semakin banyak juga yang klik. Itu sebelah kanan ada klik, ada impresinya. Jadi klik bagi impresi kali 100% itu nama CTR. Oke Pak, ini GC saya anggap bagus ya. Hanya nunggu waktu untuk jumlah pengunjung yang datang dari search engine. Ada pertanyaan teman-teman sebelum ke Google Analytics abis ini ya. Kita pencatatan Google Analytics. Hari ini Pak, ini udah catat belum Pak Jo nilai-nilainya di Excel? Yang mana Pak? Yang hari ini. Karena kita kan mau catat GA juga hari ini kan, jadi harus bareng. Kemarin di Excel itu berapa, tanggal berapa terakhir? Ini tanggal 23 saya catat Pak. 23. Oh, hari ini udah catat ya? Iya. Oh ya udah, berarti hari ini di GA juga, berarti nggak perlu catat lagi ya yang di GC ya. Sekarang kita ke GA, Google Analytics. Google.com/analytics. Kecuali kalau teman-teman ada pertanyaan, silakan. Agen Kinan Skincare Jakarta, telepon dari halaman 2. Oh, di halaman kedua, Pak, bukan peringkat 2 ya. Halaman kedua. Peringkat berapa tuh, Pak Jo? Itu Pak Dani bilang, agen Kinan Skincare Jakarta untuk website naveni.com ada di halaman kedua. Ada sedikit lagi, Pak. Halaman 1, Pak. Halaman pertama, sedikit lagi. Halaman keduanya peringkat berapa, Pak Dani? Berapa? 11, 12, 13? Halaman 2 ya, oke. Oke, sekarang ke Google Analytics, Pak. Nah, teman-teman, ini Google Analytics yang saya bilang ya, bukanya google.com/analytics. Kebetulan Pak Jo udah tahu ya, tadi saya sampaikan, beliau ingat untuk login ya.
Teman-teman yang sudah punya pengunjung di Google, pasti punya juga pengunjung di Analytics ya. Google tadi saya sebut Google Search Console. Nah, sekarang ada pengunjung dari Google Analytics yang lengkap, yang total pengunjung. Yang kita catat yang di Excel. Di Excel yang terbaru itu Pak ya. Ini kan ada grafik. Kita catat dulu di Excelnya. Tabelnya apa Pak? Pengunjung harian bulanan ya pertama kali. Coba buka Excel, Google Analytics. Ini diisi. Yang laporan GA ya, Pak? Iya, laporan GA betul. Ya. Jumlah visitor per bulan. Per bulan. Pengunjung per bulan ya. Iya. Kalau di sini kan tanggal 28 hari terakhir sebelah kanan tuh. Di Desember 26 sampai Januari 22 dianggapnya 28 hari lah ya. Itu Kita memang patokannya 28 hari benar, 28 hari ya, sebulan. Otomatis ya, Pak. Iya, secara default mungkin. Default. Nah, ini bisa dilihat teman pengunjung total itu namanya user ya, user. Tapi di sini ini ringkasan ya. Kalau mau lengkapnya sebenarnya di bawah. Itu saya lihat di bawah real time, tapi sekarang kok nggak ada ya di bawah real time itu. Oke, makasih Pak. Ini laporannya ya, teman-teman. Ada laporan di chat. Kalau real time ini kan, ini teman-teman, ketika ada yang berkunjung langsung kelihatan orang-orangnya, apa gerakannya ya. Ini Pak baru 9 Pak, totalnya selama 28 hari user. Teman-teman silakan login, lihat ya itu ada angka 9 user. Nah, sebelah kiri itu ada acquisition, engagement, monetize, retention. Kayaknya ada perubahan dan tampilan baru berarti. Tampilan baru karena akun lama tampilannya nggak begini menunya ya. Ini ada acquisition, engagement, motivation, retention itu laporan akun baru ya. Ini 9 catat Pak. Ya Pak, bentar. Pengunjung total 9 selama sebulan. Ya sudah Pak. Nah, setelah pengunjung apa lagi Pak? Tabel di Excel ya teman-teman lihat. Halaman dibuka. Halaman dibuka. Ya, jumlah halaman berarti ya. Jumlah halaman. Ini laporan umum ya. What are your top campaign session? Organik. Coba sebelah kiri itu Pak, ada user sebelah kiri. Ini Pak. Iya, sebelah kiri ada user. Ini menu baru saya juga lagi nyesuaiin karena menu lama nggak begini. Oh, bukan user yang sebelah kiri demografi ya, demografi. Demografi ya. Coba demografi overview. Tadi sama Excel yang kedua itu apa jumlah apa Pak? Di Excel yang kedua. Jumlah halaman dibuka per visitor. Halaman dibuka ya. Di sini ada nggak halaman dibuka? Oke. Halaman dibuka ini nggak ada ya. Nggak ada. Kalau di akuisisi Pak, itu menunya ada akuisisi, engagement, akuisisi. Ya coba itu. Nggak ada sih. User akuisisi.
Ini udah. Paham sebenarnya gimana cara masuk analitik tadi, ketinggalan dikit Pak ya. Cara masuknya google.com /analytics. Coba Pak Dani tulis Pak, google.com /analytics-nya. Pakai analytics, paham ya. Google.com /analytics. Silakan ya, mau di chat sama Pak Dani atau sama Pak Hams ya. Google.com /analytics Pak. Bisa Pak Hams? Analytics. Itu ya Pak Hams ya. Kita lihat kembali di sini Pak, jumlah apa? Tadi jumlah halaman dibuka ya. New user 8, engagement session, engagement rate, appreciation, polyphone conversion. Di sini halaman dibuka nggak kelihatan jumlah halaman ya. Ini aja deh di bagian coba traffic acquisition ya Pak. Engagement coba. Ada handphone nggak situ? Handphone. Ada ya. Coba engagement dulu ya. Oke. Oh itu boleh tuh catat aspek engagement time 1 menit 16 detik Pak. Kunjungan tuh Pak. Kunjungan ya. 1 menit 16 detik jumlah kunjungan rata-rata. Durasi kunjungan berarti Pak? Durasi. 1 menit. 16 detik. Kalau tadi halaman yang dibuka, di sini belum kelihatan. Oh itu ada Pak. Engagement user per user itu 1,7 halaman. Kan ada tanda tanya Pak, dekatnya ada tanda tanya di situ. Average session count per active user for the time selected. Itu session itu berarti kayak kunjungan. Ya. Catatnya dulu 1,7 hampir 2 halaman ya. Oke. 1,7 halaman. Terus selanjutnya bouncing. Nah, bouncing tadi ada tak? Di depan tadi. Bouncing. Di akuisisi Pak. Iya, akuisisi overview coba. Bouncing. Pantulan ya, ya coba. User acquisition coba. Oke, paham sih ya, bisa ya, login Pak, silakan. Nanti bisa dilihat. Ini tampilannya tampilan baru. Bouncing. Di sebelah sini Pak, boleh Pak. Traffic acquisition. Itu kan ada session, user, preparation. Ini ada bouncing nggak? Conversion. Keluar ya, suka ada bounce rate itu persentase detiknya. Di menu lama bisa tampil nggak Pak? Di sini kan menu baru ya. Di sebelah kanan atas ada pilihannya tampilkan laporan lama gitu ada nggak? Atas atau tengah? Ini tampilannya laporan baru teman-teman, jadi belum familiar saya. Nggak ada ya? Oh ya, secara default dia buat baru ya untuk orang baru ya. Kalau saya akun lama masih ada lamanya ya, tampilan lama. Kita lihat aja lagi namanya bounce rate itu orang keluar.
Orang keluar di sini nggak ada nih, dia baca laporan dari sini. Traffic acquisition nggak aja. Engagement overview udah belum? Belum ketemu Pak ya, bounce rate ya? Belum, Pak. Bounce rate. Pantulan, pentalan namanya. Bounce rate. Event compression peak tension. Menunya juga sederhana nih tampilannya, biasanya lengkap. Ini kayaknya istilah baru dia yang bukan bounce rate. User activity over time, thickness. Oh, bounce rate, user event count. Event sih Pak, event. Kayak satu Pak, ini bounce rate, ya, ada. Pentalan ya yang ada ya. Di bagian atas tuh ada Pak, kalau mau dilihat. Oke, ini aja dulu ya, yang user. Bagian bawah, user demographic overview coba. Demographic overview. Indonesia itu ada. User per minute, user by city, baik by language, by interest. Oke, biasanya begini ada nih dekat demografi juga ya, nggak ada lagi. Demographic details coba. Demographic details. Kalau tes siapa tes? Itu ada tuh pengunjung Pak, 70% dari desktop, 3% mobile. Itu boleh catat tuh Pak. Pengunjung mobile berapa, pengunjung desktop berapa. Di Excel ya. Ya, Pak. Pengunjung desktop 70%, pengunjung mobile 30%. 30%. Di Excel. Jadi yang belum diisi di Excel apa lagi Pak? Bounce rate terus apa lagi? Bouncing rasio, terus persen pengunjung SEO. Oh, kalau pengunjung SEO itu di akuisisi, coba akuisisi overview. Akuisisi overview, biasa di akuisisi. Di sebelah kanan tuh. Ada social media, referral, organic, non. Coba di sebelah kirinya user acquisition coba langsung. Ya, tadi kita lihat jumlah pengunjung ya. Ini kok nggak ada tadi ya. Coba traffic Pak, traffic acquisition. Nah, di traffic Pak, traffic acquisition. Traffic acquisition. Traffic. Ya itu.
Nah itu Pak ada Pak. Dari direct 7, tapi persentasenya nggak dibuat dia ya persentasenya. Di engagement rate itu. Apanya? Laporannya? Pengunjung Pak, durasi kunjungan. Apa? Di Bapak nyatet kan pengunjung di Excel. Organik tuh 1 ya. Organik 1, yang direct 7. Not, ini baru 4 ya Pak ya laporannya. Belum ada dari medsos ya laporannya. Dan kalau di Excel pengunjung SEO, pengunjung sosial, pengunjung direct, pengunjung referral. Oh ya. Referral di sini belum kelihatan ya referral. Direct berarti 7. Direct tuh yang linknya dia langsung tahu link kita kasih lewat WA ya. berarti bukan berupa persen ini, Pak. Mestinya persen itu ada 100% total loh. Mestinya persen, biasanya persen. Ini nggak keluar persennya. Berarti pengunjung directnya di situ 7 ya? Di itu 7 aja 7. Kalau ada perbedaan antara session sama user tuh, pengunjung direct 7, sessionnya 9. Ya mungkin satu orang bisa buka lebih dari 1 kali halaman itu gitu. Maksudnya. Ya. Jadi yang kita baca tetap user ya. Kalau SEO itu yang organik berarti, Pak? Organik SEO 1. 1. Organik 1, referral itu ada referral Pak di bawah. Referral 1. Referral itu masuk, oh iya. 1. Terus not set itu jangan dari iklan ya. Kan kita belum pasang iklan, tapi nanti Belum. paling kalau not set itu bisa diganti dengan iklan aja kalau kita ngisi sendiri di Excel. Berarti Ya. yang pengunjung sosial belum ada. Iya, belum ada. Lama bisa pasang iklan ya. Sampai jumlah pengunjung aja Pak ya? Ya. Berarti yang belum itu bouncing sama? Pengunjung sosial. Oh, pengunjung sosial 0 aja Pak. Tulis Pak, ini kan nggak ada laporannya. Bouncing, berarti yang belum keisi bouncing rasio. Bouncing rasio doang ya yang belum ya? Iya. Ini penasaran saya kemana menunya. Dia bahasanya berubah nggak? Bouncing itu pantulan, ini bahasa Inggris. Berarti selain bouncing itu apa Pak bahasanya? Biasanya itu ada di menu home. Sini mana menu home nggak ada ya? Coba report snapshot tuh Pak di atas. Report snapshot. Oke. Report snapshot. Bagus. Nah, di sini kelihatan, Pak. Report snapshot-nya bahkan itu ada non 9, referral 5, organik 2 di sini, Pak. Pak Jo, bisa dilihat mana di sini ya? Perbedaan sedikit ya. Oh, ini session ya, bukan pengguna. Tadi kan saya bilang ada user, ada session kan? Ini session, Pak. Session itu 1 orang bisa lebih dari 1 kali bukanya. Kalau yang tadi Bapak catat user kan? User. User. Session tuh 1 orang lebih 1 kali buka. Tinggal bouncing ya, bouncing yang belum bouncing atau pentalan untuk pantulan. Pantulan. Kayaknya belum ada pantulan ya, sih menunya belum ketemu. Pantulan, monetize, retention.
Congestion demografi. Kalau retention itu apa? Di bawah, Pak? Di bawah monetization atau retention itu apa? Retention. Nah, itu. Ini retention ya. Ini yang balik lagi, user retention. Pengunjung yang balik lagi nih. Return user. Iya, balik lagi 2. Jadi dari 8 orang itu Pak, 2 orang balik lagi. Nonton balik lagi gitu. Ya teman-teman ya, ini cari menu pantulan saya belum ketemu karena ini ya, fitur baru. Berubah lagi ya Google ya. Jadi harus cari-cari fitur pantulan di laporan yang baru ini. Nah teman-teman yang belum sempat praktek mau di kelas ini atau di Zoom rekaman, silakan diisi ya masing-masing dengan data tadi ya untuk Excel-nya, Excel page-nya. Cuma di sini belum ketemu aja satu pentalan ya, karena biasanya pentalan itu di depan. Di bagian awal tuh kelihatan pentalan. Mungkin bahasanya diganti Pak Jo. Bukan pentalan lagi kali apa bahasanya di sini. Di bagian akuisisi. Biasanya sebelum akuisisi. Life cycle itu apa Pak? Life cycle itu. Life cycle. Oh ini menu life cycle ya. Di atasnya ada life cycle di atas. Oh. Ini menu-menunya kayaknya. Jadi akuisisi itu masuknya life cycle. Iya. Life cycle. Ini laporan fitur baru. Harusnya di behavior ya Pak. Behaviornya nggak ada. Behavior juga nggak ada. Nah, biasanya ada behavior paling bawah. Ini baru. Mungkin menu ini bisa di setel Pak. Kalau nggak salah suka ada menu pilihan lama. Di kiri atau di kanan ada nggak pilihan menu kembali ke menu? Nah, nggak ada itu ya di situ. Report oke. Dia ada pilihan kembali ke menu lama. Gitu. Nah ini bukan. Back aja back. Oke. Kalau kayak gini seperti seolah nggak ada yang pantulan ya, nggak ada yang keluar, nggak ada datanya ya. Fitur baru tuh di bawahnya grafik tuh apa tuh, logo apa tuh Pak? Sebelah kiri tadi ada grafik laporan, grafik atau apa tuh, logo apa tuh? Ekspor ya? Explore. Oh ekspor. Oh. Oke. Vertasing. Tinggal di try searching among grow in user for each device type. Di atas tuh ketik tuh Pak. Di atas try itu ketik aja coba. Bouncing rasio ada nggak? Bouncing. Nah itu apa tadi? Bounce ya, bounce ada ya bounce. Nah itu ada tuh apa tuh? Oh tapi penjelasan ya. Nah itu ada rasio pantulan, ada bahasa Indonesia-nya tuh. Coba ya. Rasio pantulan, bantuan antar fisik. Nah itu ada bahasa Indonesia-nya kalau mau belajar ya.
satu topik pantulannya bisa panjang ya. Halamannya berhalaman-halaman di sini. Ya ini dia ya bouncing itu sebenarnya. Tapi di tabelnya kita nggak lihat. Oke, ini. Oke. Ya sementara bouncing belum bisa dulu Pak, nanti sampai ketemu ya. Kecuali laporan tadi bisa dibuat versi lama. Ya, misalnya ada menu yang bisa pilihannya kembali ke versi lama gitu. Nah, itu bisa kelihatan nanti. Ini kan versi baru. Nah, sebelah kanan ada logo-logo itu ada Pak. Logo pensil. Customer report. Ini mungkin ada customer report. Ya. Saya overview. Life cycle. Oh, ini bisa lihat-lihat. Ya, ini bagus sih Pak, lengkap Pak. Ada bonds. Jangan-jangan dia pakai bahasa Indonesia. Iya. Ini fitur-fiturnya yang lebih dalam lagi ya. Kita belum pakai Google. Jadi ketika diketik bonds itu dia nggak keluar bahasa Indonesia yang keluar ya. Bonds rate. Angka yang keluar itu bonds rate. Di kiri kan bayarnya. Oke. Berapa million. Oke. Di kosong dulu tuh Pak ya. Jadi kita nggak tahu berapa bonds rate-nya, kita kosong. Kalau nanti udah ketemu, otak-atik aja Pak Jo ya. Ketemu mungkin ya, kalau otak-atik ini kan kita nggak baru adaptasi lagi baru ya. Menunya berbeda. Oke teman-teman ya, itu catatannya yang perlu dicatat rutin dari Google Analytics. Coba sekarang lihatin Excel-nya Pak, Excel-nya. Ini tutup dulu di Excel-nya kita cek yang Bapak tulis tadi, biar teman-teman bisa lihat Excel-nya. Excel-nya ya. Nah, tadi kecilnya, ini Excel. Kalau sebelah tuh tadi Pak, GC, teman-teman lihat ya. Ke kiri GC. GC dulu, nah itu GC teman-teman ya. Yang telat datang, ini laporan GC-nya. Nah, sebelah kanan ada GA. Coba GA, laporan GA. Nah, ini tanggalnya sama, 23 Januari. Samakan dengan yang hari ini. 9 per bulan, jumlah halaman 7, durasi kunjungan 6 menit, 6 detik. Bouncing belum tahu, pengunjung mobile 30%, desktop 70%, pengunjung SEO, pengunjung sosial media maksudnya, pengunjung direct, pengunjung referral. Ya. Ini nanti akan ada perkembangan kalau kita lakukan posting ya, akan ada perkembangan data ini. Sekarang 9 visitor per bulan. Nah, kalau kita perbaiki bisa 90 ya. Perbaiki 90. Terus tambah posting bisa. Ini kan per bulan ya. Bisa 900 atau 1000. Ya, kalau sehari 30. Nah, nilai-nilai ini teman-teman, halaman dibuka 1,7,
kita menuju nilai bagus ya. Yang bagus itu dua halaman. Durasi kunjungan 1 menit 16 detik, nilai menuju bagus. Yang bagus itu 2 menit ya. Menuju bagus. Itu patokan yang paling bisa dilihat. Terus bouncing ratio kalau bisa di bawah 70%. Itu standarnya ya. Lalu pengunjung mobile kalau bisa lebih gede. Itu terbalik. Mestinya punya mobile 70%. Ya. Pengunjung desktop 30%. Ya, tapi Bouncing ini rasio itu kalau ini di bawah 70% ya, Pak? di bawah 70%. Sampai begini. Nilainya yang di bawah 70%. Jadi yang keluar itu di bawah 70% dari 100 pengunjung ya. Terus SEO udah, sosial udah, oke, nggak ada, referral ada 1. Nah itu teman ya. Tinggal nanti saya minta bantuan Pak Dani atau Pak Jo nanti cariin ya bounce rate itu di mana menunya yang baru ya. Kalau ketemu saya catat aja langsung. Oke, siap Pak. Ya itu. Pengunjung mobile bagusnya lebih tinggi daripada desktop, itu indikatornya yang untuk KPI-nya ya. 7% mobile, mestinya desktop 5%. SEO baru 1%. Nah, targetnya SEO itu 50%. Jadi masih panjang SEO-nya. Minimal 5% pengunjung dari SEO itu ibaratnya udah investasi ya. Investasi artikel, investasi tenaga, insya Allah nanti datang sendiri pengunjungnya. Itu Pak Jo ya, teman-teman. Jadi fokusnya saya pengen teman-teman catat GA juga selain GSC. Ya, dalam posting dari artikel yang udah dibeli ya. Kalau nggak beli buat copy paste edit seperti Pak Jo tadi ya. Itu nilainya bagus, naiknya drastis. Modal posting, copy paste edit. Oke, teman-teman yang lain bisa catat nggak? Bapak Ibu yang hadir di sini, ini data rutin. Pak Sparjo, Pak Budi, Pak Dani, Pak Dimas ya. Terus Pak Edward, Pak Amsada, Mustafa, Pak Tendian. Ya. Silakan ini dicatat di Excel masing-masing ya. Mulai tiap minggu dicatat. Nah, posting terus catat laporannya. Posting catat laporan. Jangan lupa minta di GSC itu ya. Masih minta nggak Pak Jo untuk apa halaman yang tidak diindeks itu? Kemarin yang masih minta Pak, cuman rata-rata tinggal yang gambar-gambar doang. Kalau Bapak minta itu untuk link yang URL yang sama, itu berapa kali? Apa sekali atau berkali-kali minta lagi itu? Sekali Pak, kan dicatat di Excel kan yang udah mana yang belum mana. Oh, jadi setiap link cuma sekali diminta ya? Iya, kecuali seminggu kemudian belum ada, minta ulang. Oh, oke, ya sesuai standar ya. Jadi saya juga gitu. Kalau seminggu belum dikasih laporannya ya belum ada yang indeks yang kita minta ulang, benar. Google bisa minta ulang. Saya baca juga tulisan di internet itu ada tulisan orang ya. Google Index tuh dia ternyata sekarang tidak 24 jam lagi. Kalau dulu kan 24 jam ya. Cerita posting itu 24 jam langsung diindeks dia ya. Nah, sekarang itu ada kemungkinan sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, sebulan. Itu yang saya baca ya. Saya nggak tahu Google aturannya apa karena semakin banyaknya konten ya. Perlu waktu dia berputar robotnya. Tapi kita terbantu sebenarnya dengan plugin yang kita pasang itu plugin ping-nya. Kita bisa manggil Google dan hitungan detik dengan ada plugin ping. Sebenarnya kita udah terbantu itu. Ya. Tadi saya ngasih plugin ping yang terbaru ya, linknya. Link terbaru. Pak Jo udah tahu belum plugin ping? Belum Pak. Yang WordPress ping yang Bapak install itu ada nggak? Ingat nggak? Ada. Nah itu yang kasih aja yang terbaru Pak. Ada yang terbaru itu. Di linknya di mana ya Pak? Saya ngirim di digital ya, Telegram ya. Coba Pak ini download nggak? Saya kirim ke grup ya, ke grup ini ya, ke grup MPP2 ya. Telegram. Ya Pak ya. Ya ada Telegram. Berarti yang lama di uninstall Pak? Iya, coba nanti Bapak share uninstall, bukan uninstall, maksudnya link ininya Pak, link layanan pingnya. Oh. Sebentar saya kasih link ya. Nah itu di grup Pak, coba di download di grup. Silakan ya, Bapak. Pak, ada ya, yang Bapak gimana yang lama?
Ini di grup MPP2. Saya sekarang suruh Pak Jo praktekin, Pak. Excel-nya dibuka. Saya kasih link Notepad. Teman-teman lihat nggak di grup Telegram? Layanan ping terbaru 2022. Sudah, Pak. Nah, dibuka Excel-nya, Pak. Tolong di-copy biar teman-teman lihat. Kita mau masukin ke dalam website. Di TXT. Ya, yang TXT, lalu link layanannya aja. Daftar link layanannya, URL-nya aja. Ada 100 lebih. Masuk plugin. Ya, tolong di-share, Pak, biar teman-teman lihat. Oh ya, bentar. Berarti Ya, yang teman-teman hasil di-share. saya close dulu ya, Pak. Close dulu klik plugin apa di WordPress-nya coba lihat. Saya udah ngasih, ya paham bisa di-download, paham di Telegram, dilihat. Oh iya, Pak. Saya lihat dulu rekam saya. Ya. Udah Nah, di sini share-nya, Pak. Udah kelihatan share-nya? Sudah kelihatan. Sekarang nyari plugin apa tuh? WordPress ping. Itu setting. Ini diganti. Nah, itu kan linknya link lama itu dari berapa tahun yang lalu ya. Di delete aja semua, Ctrl A delete. Nah, kita paste yang baru. Jumlahnya hampir 200 nih. Yang barunya banyak. Ini udah, Pak. Ya udah. Di bawah tuh enable pingin centang, limit excessive centang. Limit excessive. Ya, centang. Nah, oke, itu udah ada, biarin. Save setting. Nah, itu ya. Nah, itu yang terbaru ya, teman-teman ya. Akan diganti linknya WordPress ping. David sama bertanya. Silakan, Pak. Di analitik ini kan ada website saya dua, businessham.com yang ada UA-nya, UA 21 dan businessham.com yang langsung nilainya 290. Yang mana, Pak ya? Oh, Bapak membaca dua akun ya? Dua akun, iya. businessham.com ada UA 2105 dan businessham.com yang buka langsung bintang, dan ada ini yang di atas all website data. Oh, ini itu tuh Pak Naveni, Pak, UA yang UA itu versi lama tuh, Pak. Coba diklik UA tuh kayak gitu tuh. Ya. Oh, iya. Ini yang versi lama ya, Pak. Kayaknya itu versi lama, itu boleh juga tuh dibuka. Coba diklik UA. UA ya. All website UA all website. Ya, benar ya, all website ya. Ya itu. Ya, terus all website. Ngapa ya, klik. Nunggu sebentar. Oh, tetap dia menunya nggak berubah ya? Berubah nggak? Itu ada bounce rate, Pak, kalau itu, Pak. Oh iya. Oh iya, ini ada. Ada bounce rate tuh. Ini kan menu lama ini. Saya juga seperti itu, Pak Adan. Makanya saya bingung yang mana bukanya. Ada yang UA-nya. Sekarang yang benar UA nih, versi lama tuh udah benar tuh, Pak. Ada versinya seperti yang dulu tuh. Ada behavior, ada audience. Behavior. Untung ditanya sama Paham ya. Makasih, Paham. Ternyata ketemu versi lamanya. Teman-teman, kalau mau lihat versi lama ini, nah tolong Pak, ini catat lagi nih, saya pakai versi lama lebih enak, lebih hafal. Pak Jo, tadi ini kan tanggalnya tanggal sebulan nggak ini? Tanggal di kanan, sebulan terakhir nggak? Tanggal. Oh, dia nggak pakai info tanggal ya? Ini laporannya, masalah laporannya. Ada tuh. Last 7 days. 7 day ganti tuh. Sebulan ya. Nah, itu kita lihat, Pak. Bapak punya bagus tuh. User 9, bounce rate 70,59 hampir 70 ke bawah. Sessionnya Bapak 2 menit, Bapak. Bagus malah. Berarti yang tadi diganti dong, Pak? Ganti sama ini aja, ini lebih familiar kita. Teman-teman ya yang di rekaman ini, yang lihat jadi kelas, kita ganti dengan versi lama yang ada UA-nya ya. Visitornya tetap 9. Halamannya
Session berarti ya? Session dulu, session itu ini waktu ya. 2 Oh, menit 29. kalau halaman dibuka per visitor, Ada nanti, ada. Lihat oke, di oke. bawah nanti. Ini dulu bounce rate itu catat. Oke. Bounce rate Bonsai 70,59. Hampir 70 ke bawah nanti. 70,59. Hmm. Harusnya di bawah 70%. Harusnya 70 sedikit lagi ya. Sedikit lagi. Kalau kunjungannya udah di atas 2 menit banget, bagus. Session 2 menit 29 detik. second. Oke. Ya. Nah, yang belum tadi apa? Kita ke itu audiens kalau belum ketemu. Audience. Itu ada di atas audiens. Oh. Overview ya. Kalau Pak David, Ya. kalau rasio pantulan 42,86, Wih, bagus itu. Bagus, berarti artikel Bapak dibaca orang itu panjang berarti. Bapak buat artikel banyak ya. durasi sesinya 6 menit 9 detik. Ih, keren. 6 menit. Ya, 6 menit. Wah, itu keren tuh. Menandakan situs Bapak disukai pembaca. Kira-kira begitu ya. Kalau panjang durasinya, supaya pembaca halamannya banyak dibuka. Ya, mungkin karena kontennya banyak, artikelnya panjang. Ya, kira gitu nggak, Pak? Kontennya berapa, paham? Artikelnya udah berapa artikelnya? Artikelnya masih 14, Pak. Ya, 14, alhamdulillah lebih banyak. Kalau Pak Jo ini Nave ini baru 7 ya, Pak Jo ya. Iya, Pak. Artikel. Ya, udah 2 kali lipat, paham ya. Terus GST-nya laporannya masih itu, Pak. Palitnya 18. Terus Paling 18. Apa namanya yang tidak diindeks naik lagi 135. Yang tidak diindeks. Ya, yang tidak diindeks. Tapi Bapak masih sering minta nggak tiap hari kalau itu? Minta yang Saya tidak diindeks. minta tiap hari untuk artikel, Pak. 10 artikel yang sama tiap hari. Belum sampai sekarang belum dijawab. Oh, setiap hari artikel yang sama. Artikel yang sama. Nah, jumlahnya kan berputar nggak Bapak mintanya? Nggak itu aja tuh. Besoknya beda lagi gitu kan, 10 itu. Ya, itu saya kan kemarin cobanya minggu depan baru saya minta. Depan lagi baru minta. Maksudnya untuk artikel. Kalau sudah minta, minggu depannya lagi baru minta. Itu artikel ya. Iya. Ini saya coba lagi, tiap hari minta. Sama enggak? Belum kemarin minta artikel seminggu. Itu belum ada respon. Jadi saya coba untuk sehari-sehari minta 10 artikel lagi. Oh, kalau dulu seminggu sekarang sehari-hari. Ya. Khusus untuk artikel saja, Pak. Jadi saya belum minta untuk teks segala macam. Ya. Gambar. Fokuskan pada artikel ya. Ya, artikel. Nah, itu untuk dibantunya itu sama sitemap, cek sitemap, plugin sitemap, sama tadi yang ping itu sebenarnya bagus tuh Pak. Ping yang tadi itu kan untuk memberitahu robot Google tuh kalau kita ada artikel terbaru biar lebih cepat. Yang ping, yang layanan ping saya kasih itu. Ping yang baru, Pak ya? Yang baru itu yang ping ya. Nanti saya coba lagi. Itu di copy masuk situ, terus sitemapnya Bapak pakai apa? Apa plugin all-in-one SEO ya atau plugin yang lain? Masih all-in-one SEO, Pak. Oke. Biasanya kalau plugin lain tuh bisa ditambahkan atau diminta indeks ulang di plugin biasa. Ada namanya Google Sitemap XML, itu pluginnya bisa minta di indeks, di tes robot Google-nya, minta dari dalam dashboard kita. Oke, nah habis ini Pak dicatat ya, ini mau nyatat punya Pak ini dulu. Pak, Siap. Ini belum selesai. Ini ada 8 page per session tuh Pak itu. Tanggalnya tanggal berapa Pak Jo? Sebentar, mana tadi? Ganti Pak. tanggalnya. Sebulan lah, sebulan. Ya, ini bulan. 6 Januari. Bukan gitu, bukan.
Harian tetap dari tanggalnya, jadi makanya ini kelihatan banyak. Jadi Ini tanggalnya tanggal sebulan, hitungannya harian. ini diganti tanggal Sebulan lah, 21 Desember ya. Nah itu udah oke. Bye. Nah laporannya bukan sebulan, kalau sebulan makanya kelihatan banyak tuh. Laporannya harian, tetap kan kita bacanya. Nah gitu ya. Nah ini number session per session ya, page view, page itu page per session 2,20. baik per session 2,20. Itu halaman yang dibuka ya per orang. 2,20. Terus average session duration itu rata-rata kunjungan 2 8 2 kok ya tadi sampai sama ya. 2 menit 7 detik. Nah, ini yang tinggi bounce rate-nya 75% Pak di sini. Tadi 70, berapa tadi? 70,59. Oke, coba dikecilin nanti ya, mudah-mudahan bisa di bawah 70 nih. Sekarang 75. Yang di sini apa yang mana, Pak? Yang Ini aja, yang ini aja. Yang 75 ya? Ya. Yang audiens tadi itu laporannya ringkasan. Artinya lebih detail yang ini, yang menunya ini. Nah, berarti durasinya berarti ikut yang sini aja ya? Iya, durasi ikut sini juga 2,07. Ya. Udah, Pak. Terus nanti mau cari traffic kunjungan itu di bagian menu ini akuisisi sebelah kiri. Akuisisi. Ya, itu di situ ada traffic. All traffic ya. Channel, all traffic channel. Nah, itu kan kelihatan tuh direct, referral, organik ya. Baru ada 3 sumber ya. Direct 57,14%. Referral 28,57%. Organik 14%. Nah itu Pak, organik tuh ada kelihatan di situ. Organik 14,29%. Pak. Berarti pengunjung SEO itu yang organik ya? Ya, 14,29%. 14,29. Ya. Sosial 0. Bisa 0 masih. Directnya 57,14. 14. Referralnya 28. 57. Oke, Pak. Iya. Catat itu. Nah, teman-teman bisa lihat ini menggambarkan keadaan situs kita ya, pengunjung kita ya. Sudah jelas di sini. Organiknya Bapak kejar 50%, itu udah 14% ya. Jadi masih ada waktu untuk ngejar supaya 50%. Organiknya patokan di traffic ini adalah organik Pak ya. Jadi kejar supaya di atas 50%. Lalu bounce rate segala macam, durasi kunjungan. Oke, udah itu udah. Ya. Fokus kepada channelnya. Yang belum ada dari mana Pak? Belum ada? Sosial. Media sosial ya. Oke. Media sosial belum ada. Via audience. Nah, ini di Excel udah diisi semua belum tuh berarti? Udah penuh, udah ada isinya, udah ada ya semua ya? Sudah ada Pak. Ya, udah lengkap. Terus kita lihat satu lagi terakhir teman-teman yang bagian audience, kembali lagi audience. Audience itu bagian, teman-teman bisa lihat di bagian mobile. Nah, ini ada overview. Nah, ini sama nggak Pak? Mobile desktop, mobilenya 5 desktop 58, 50,33%.
Ini mobile 41. Ini malah ini bagus Bapak sini. Berarti ini 58,33. 33%. Mobile-nya 41,67%. Emang saya baca juga laporan dari itu Pak, dari analisa ahli analitik ya, saya yang dari Pak Dani kalau pernah ngasih saya juga, terus saya baca juga di sumber Google. Oh, laporan yang terbaru itu memang dia dalam penyesuaian, jadi kadang-kadang datanya itu tidak ini Pak, tidak sesungguhnya katanya. Jadi masih penyesuaian laporan. Makanya fitur lama ini masih dipertahankan. Yang menurut saya yang lebih tepatnya fitur lama dibanding fitur yang baru. Fitur baru itu masih belajar data dia. Ya, fitur laporan yang terbaru itu. Makanya saran yang ahli itu yang di bidang analitik dibilang tetap aja pakai dua-duanya, terutama yang ini tetap aja dipakai yang versi lama. Ya. Itu Pak ya. Jadi kelihatan beda di desktop ini sekarang 58 hampir sama mobile 41 kan. 41%, 1, sekian. Nah itu catat aja ya. Berarti hampir imbang. Nah kita lihat bagusnya di average duration-nya Pak. Terus bounce rate-nya. Nah bounce rate juga ya Bapak lihat. Meskipun nggak dicatat nih ya. Bounce rate dari mobile 71%. Bounce rate dari desktop 76%. Nah itu menandakan dari mobile lebih bagus kan. Lebih rendah tingkat orang yang keluar. Banyak yang membaca. Ya. Lebih banyak yang baca. Apalagi average duration, session duration. Average sebelah kanan tuh 3 menit ya. Average session duration 3 menit. Dari mobile. Paling lama orang baca dari mobile. Kunjungannya maksudnya durasinya. Ya. Walaupun nggak dicatat tapi cukup tahu bahwa durasi kunjungan ini lebih banyak dari mobile. Ini udah sesuai target. Dan target kita memang harus banyak pengunjung dari mobile. Ya. Nah, mobile itu handphonenya ada di bagian device, sebelah kiri Pak, device. Biar mungkin yang belum pernah lihat, silakan buka device-nya. Ya, itu handphonenya Huawei, Vivo, Xiaomi. Pengunjungnya ya. Baru kedetek 3 nih, biasanya banyak handphonenya. Baru kedetek 3 handphone. Di antara 3 handphone ini ada HP Pak Jo nggak di situ? Nggak ada Pak. Nah, kalau nggak ada berarti murni nih dari orang lain Pak pengunjungnya. Ya. Bener ya? Nggak ada ya? Nggak ada. Nah, teman-teman bisa lihat tuh pengunjungnya dari sekian banyak orang, 9 orang itu menggunakan handphone yang ini. Ya. Huawei, Vivo, Xiaomi. Oke, itu Pak, yang penting udah catat lengkap ya. Ada pertanyaan Pak Jo? Atau cukup jelas? Untuk kalau bounce rate-nya itu untuk di bawah 70%, terus yang tadi pengunjung SEO bisa di atas 50%, itu yang harus dilakukan apa Pak? Kalau bounce rate itu berhubungan sama durasi, berarti kan durasi orang baca dan dia tidak keluar. Ada 2 tentunya. 1 kontennya menarik Pak, kontennya menarik untuk dibaca ya. Itu menarik, terus juga panjang, makanya 500 sampai 1000 kata itu syarat minimal itu ya. 500 sampai 1000 kata panjang dan membuat orang baca. Detailnya ada detailnya dibaca. Scroll, dia scroll kan butuh waktu ya. Terus ada link Pak di artikel, ada link nggak menuju halaman berikutnya di artikel? Ada, karena di yang bawah itu kan perlu internal link, external link. Nah iya itu, itu udah bagus loh itu. Jadi tujuannya supaya orang buka-buka halaman kita lagi, ya durasi. Jadi, yang untuk yang bisa kita lakukan itu, yang tidak bisa kita lakukan adalah sistem server atau loading yang lama. Nah kalau loadingnya lama ya pasti kita ditinggal orang gitu. Jadi yang
Penentunya loading tuh kalau bouncing juga selain dari kontennya yang kita tulis. Loading website atau loading dari server kita. Terus kalau untuk ini SEO kan ada yang namanya backlink juga ya Pak? Gimana Pak? Lagi Pak? Untuk meningkatkan SEO kan ada butuh backlink juga, itu gimana Dari luar, Pak? dari luar. Ya. Tetap Pak perlu. Perlu Pak. Maksud saya gini kan, kadang-kadang kalau saya baca sekilas ada yang jual jasa backlink, ada yang kalau kita nyari situs terus kita masukin kan mungkin lama ya. Iya. Solusinya gimana Pak? Saya nggak pernah pakai jasa backlink. Ya. Tapi pernah sekali untuk klien ada pakai jasa backlink. Untuk jasa backlink berapa ratus website gitu ya, 1000 website. Harganya jutaan kalau dibayar itu. Jasa backlink. Jadi artikel kita, dia buat artikel, website kita ada di artikel sana lah, website mereka untuk kliennya. Itu signifikan nggak untuk menaikkan rating di... Setelah saya lihat itu signifikannya nggak cepat Pak, lama prosesnya, kira-kira 3 bulan lebih. Dan itu juga nggak banyak yang naiknya, cuman keyword-keyword utama aja 1 atau 2 misalnya. Berarti Jadi, tetap untuk kita berperang menuju page one itu kan tergantung kreativitas kita di artikel berarti Pak. Iya. Pertama artikel kita konten, kedua backlink. Nah, backlink itu kan saya bilang pengaruhnya sekitar 30% paling. 20-30%. Jadi lebih banyak bagusnya dari konten. Nah, backlinknya bagus, nggak usah terlalu banyak mikir di YouTube, fanpage, blogspot, yang gede-gede yang punya Google. Ya, itu yang paling gede itu. Saya pakai itu aja dulu naik ya. Fanpage, YouTube, blogspot. Kalau caranya kita nanam backlink di YouTube itu gimana Pak? Kan di YouTube itu ada deskripsi kan, kita bisa masukin judul dan deskripsi kan. Nah, di deskripsi itu cantumin link menuju ke artikel kita. Maksud berarti itu YouTube kita sendiri apa YouTube orang? YouTube kita, makanya buat YouTube sendiri. YouTube sendiri. YouTube sendiri. Nggak tahu kalau YouTube orang, kita pada saat kita komentar bisa masukin link nggak? Atau tinggal komentar kan cuma email doang kan, nggak bisa masukin link kan kalau kita komentar. Kalau blog berarti kita harus bikin sendiri ya buat istilahnya web 2.0 gitu ya. Iya, blogspot. Tapi yang kemarin saya dapat informasi itu, saya pernah pakai artikel website submission Pak. Nah, nanti saya sharing deh, saya pernah baca kemarin sumber yang saya dapat itu. Dia ada 5.000 website untuk kita submit supaya backlink kita naik. 2.000, 5.000 itu kita bisa milih ya. Website dari luar negeri tapi semuanya. Jadi website yang nilai PADA-nya tinggi. Selain dari YouTube ya, selain dari punya Google. Ada namanya link. Bentar saya kasih dulu nih. Saya masih punya linknya nggak? Sebentar Bapak baca Pak ya. Saya ambil linknya. Masih punya linknya nggak? Coba. Berarti kan untuk sementara ini kita fokusnya ke artikel aja ya untuk menaikkan rating dan macam-macam. Artikel sama backlink yang umumnya Google punya Pak. Yang YouTube, yang Bapak kalau Bapak punya akun YouTube ya, buat video, kalau dia punya video. Kalau kita bisa ningkatin kualitas konten kita lebih bagus yang kita linkkan keluar. Iya. Tadi nama itunya SEO ya, SEO sebentar. Nah, ini ada nih.
ada 5.000 directory submission nih. Saya belum coba yang ini, tapi dulu pernah nyoba yang versi yang angkatan dulu ya. Ini ada link baru di chat, saya kirim ke chat ya. Coba dicek itu Pak, dicek. Nanti dipelajari aja. Itu ada 5.000 situs untuk kita pilih. Sehari itu 1-2 aja katanya. Kalau sempat. Dari 5.000 itu jangan sekaligus. 1-2 situs saja kita direct submit. Biasanya kalau ada link buat submit tuh untuk masukin judul, website kita apa, judul, deskripsi gitu Pak. Ada di kayak semacam di komennya dia ya Pak? Hah? Kita suruh komen gitu bagaimana? Iya, kalau komen dulu ya? saya sering lakuin itu ya, komentar asal masih boleh ninggalin link kan, tinggalin link gitu komentar. Tapi itu udah jarang lagi saya lakukan. Yang paling penting itu Pak, situs besar Google sama kalau kita bisa ini masuk nih directory ini submission 5.000 directory website. Ada di chat, lihat nggak Pak? Lihat nggak? Udah Pak, udah Ya. buka Kalau ya. kita komentar situs seorang juga boleh asalkan dia diizinkan untuk ninggalin linknya, backlinknya. Kalau kita untuk ngecek PA sama DA-nya website mana yang tinggi itu dari mana ya Pak? moz.com, moz. Oh. Coba moz.com. Mau buka aja. moz. Nah, yang di share di sini ya. moz.com. moz.com. Ya ada add-on yang harus diinstal di situ. Ada, nanti ada softwarenya. Oh, ini try moz for free ya. Ada nggak software Mas Pro, Mas Lokal? Nah, ke bawah lagi ada yang free dia Pak, bukan yang pro, dia ada free software namanya. Ini Pak. Ya itu apa tuh? Try Mouse for free itu mah nanti bayar tetap. Dia ada software free, selamanya free softwarenya. Mastat itu apa Mastat? Oh, bukan. Bentar. Ini ke bawah lagi masih ada nggak? Pelan-pelan. Learn SEO from your expert. Brand new SEO, the most blog, free SEO education. Itu ada nanti the most apa tuh add-on atau apa coba? Ke bawah lagi Pak, ada nggak? Habis Pak. Nggak ada pilih. Di trial ya. Brand new SEO Foundation Learning Center. The most blog. Atas lagi Pak. Dia kecil bisa tulisannya software. Ini apa tadi yang gratisan bukan? Ke atas lagi. Analyze the domain. Oh bukan. Terus apa tuh explore all feature? Coba tuh explore feature. Menerangkan fitur-fiturnya. Alatnya. Ya. Coba sebelah kiri atas coba ada Mouse Pro yang bilang tadi emang apa udah berubah namanya sebelah kiri? Mouse Pro. Trial 30 hari. 30 hari ya. Itu Pak, free SEO tools di atas tuh ada menu free SEO tools. Itu dia. Mouse bar, itu baru ingat saya. Mouse bar Pak.
Try mouse bar. Ini ya Pak. Ya. Oke, download dulu. Bukan download ya di sini. Free all free. Download mouse bar free ya. Download nanti diinstal Pak. Tuh kayak bawah tuh gambarnya kayak gitu nanti. Ya download diinstal bisa kelihatan situ seorang nilai-nilainya ya. Oke, tadi berarti yang tadi di atas nih download dulu ya. You are all in one free shoot page. Nah itu nggak apa-apa. Add to Chrome. Adanya di Chrome dia. Seperti Esoquack dia. Add extension. Teman-teman lihat ya, nambahnya itu adalah seperti nambah extension di Google ya. Nah itu udah ada M-nya. Kalau kita mulai sistem besar, nanti kita suruh verifikasi dulu email kita. Bapak kan pendaftar baru, dia minta verifikasi email. Nah, caranya nanti kita tinggal buka Pak situs gede. Situs apa? Bapak mau lihat nilai mouse bar-nya, nilai PADA-nya. Nah, situs gede aja dulu. detik.com, kita lihat nilainya. Mouse bar. Mouse bar-nya diaktifin. Mouse bar tuh ada M. Oh, ini. M. Diaktifin. Ya, bisa diklik nggak? Oh, ini. Ada nilainya. The most also have you. Oke, nilai mouse bar-nya keluar nggak di situ? Nggak ada. M, tekan M. Ini Pak, mouse. Mana? Iya. Ignore your small preference. Apa tulisan tadi? Suruh cek email nggak? Kenapa Pak? Suruh cek email nggak? Karena kan belum cek email ya. Ini belum muncul situs orang. Enggak. Cek email lewat handphone bisa nggak? Nah, bisa ada verifikasi dulu. Itu create account Pak, create account. Jadi Bapak belum create account. Jadi kita kalau mau pakai ini, mouse bar ini supaya berfungsi, dia suruh create account. Nah, kalau Bapak belum. Tadi ada tulisan mouse bar, create account. Nah, itu ya. Buat account. Turun. Sign up ya. Iya. Iya. Coba data. Pada waktu itu kita masih itu biasanya Ada. Sambung boleh Pak, rendangnya sambung. Bentar Pak. Ada. Nah, komponennya nama website aja Pak, nama website. Company industri apa?
Skincare mau. Skincare. Skincare nggak ada ya? Ya, yang lain aja pilih. Apa? Learning SEO ya? Ya, oke. Oke, create account. Akunnya gratis, cuma dia pernah minta daftar. Itu baru bisa baca data PADA. Activate, masuk ke email Pak, aktivasi Pak. Handphone aja ya. Nah, di situ udah ada belum? Nah, itu aktifat. Udah berhasil. Nanti bisa lihat tuh di refresh saja Pak. Halaman detik Bapak refresh dulu. Nanti PADA keluar nggak coba? Klik lagi gambar PADA. Kita di login. Itu udah login kan? Apa ini? Ignore ya website check. Yes, improve your mouse bar impression login. Bukan itu. Oh, mouse barnya keluar angka nggak? Kotak-kotak gitu. Bapak ada aktifin M-nya ya. Nah itu kotaknya itu Pak, mouse barnya Pak. Diklik aja tuh. M lagi, nah itu apa itu? Mouse. Windows. Shift Control Alt M. Shift Control Alt M sama aja ya. Untuk ngidupin. Apa ini Pak? Rank seeker ini? Checker mouse case. Belum pernah, bukan itu, tapi coba aja buka. Oh, bukan ini checker, ini mouse bar tadi. Bukan. Jadi dia muncul di sebelah kanan tuh Pak. Sebelah kanan, buka detik, tadi muncul sebelah kanan kan, detik buka atau. Nah itu, tutup. Sebelah kanan kan ada bar itu, garis-garis itu. Nih. Ya, diklik. Dock bottom of browser ya. Bukan itu ya? Buat ditaruh di bawah aja ini. Oh, kalau tekan M itu Bapak keluar nggak? Tekan M tadi. Logo M di kanan. M. Di kanan kan ada M kan? Ya karena perlu refresh berapa? Ya. Itu enggak ada lagi kanannya. Atau Bapak buka YouTube. Buka YouTube itu gede tuh. Tes dulu YouTube. Pancing dulu ya. Tekan M. M itu mouse bar. Tekan M ya Pak, M. Mouse bar. Ah, itu Pak kotak kita itu. M lagi Pak. Ini. Apa itu tulisannya? Tulisannya apa Pak? Tool dan setting. Sama kayak tadi Pak. Ini. Harusin up dulu kali ya. Hah? Oh, Bapak kan udah, enggak, bukan ini, bukan. Tadi kan udah daftar tadi kan? Iya. Cuman belum Atau Bapak belum login? login. Coba login lah, daftar lagi. Bapak kan di bawah ada login tuh. Bukan yang itu, login. Nah, itu juga ada login juga.
Udah daftar tapi belum login. Bisa kalau udah login keluar tuh alatnya. PAD. Benar Pak, sebelah kiri Pak, kiri. Itu Bapak lihat tuh nilai-nilainya ya. PADA. Coba YouTube tadi apa Pak? YouTube Bapak ke YouTube. PA-nya berapa YouTube? Oh ini Aktif M-nya ya itu. PA-nya 100. Perfect kan 100 kan? PA-nya Perfect. 100. Iya, ini teman-teman nih ilmu baru nih bagi teman-teman ya. Jadi kalau kita mau backlink ke situs luar supaya kita bisa naik, cari situs-situs sampai ADA-nya di atas 20 ya. Di atas 20 tuh bagus. Detik PA-nya 80, DA-nya 93. Page authority, D domain authority ya. Detik bagus nih, tinggalin backlink kalau ada bisa backlink. Cukup teman-teman cari 5 situs saja. Kasih backlink rutin di situ, insya Allah cepat naik kok. Ya. Detik, Kompas, gitu kan? Atau yang dibolehkan ya, yang hanya dibolehkan ninggalin link. Ya. YouTube, fanpage, nilai tinggi-tinggi. Ya. Fanpage Pak. Fanpage apalagi? Facebook.com juga. Facebook juga tinggi. Fanpage itu kan Facebook. Oh. Pokoknya nama depan domainnya aja ya diambil. Pasti yang belakangnya kena ya. Facebook.com itu berapa tuh nilai PAD-nya? Kayaknya 80-90 deh, sampai 100 juga. PA-nya 95. Hampir sama ya, sama YouTube. Itulah sebabnya saya suruh teman-teman share ke fanpage sama ke YouTube ya. Nah, backlinknya supaya cepat naik. Kalau link kita taruh di di fanpage berarti itu salah satu backlink ya Pak? Iya betul. Kita nggak link di fanpage atau share dari website kita kan ada tombol share tuh ya ke fanpage. Linknya ada di sana di fanpage. Itu kan termasuk backlink juga. Itu dinilai bagus nanti karena nilai kita ikut naik. Karena nilai PADA Facebook begitu tinggi 100. Perfect kan 100% itu tertinggi. Iya. Oke Pak, oke Pak. Makanya rutin dulu waktu saya jualan gamis itu saya cuma ke fanpage, YouTube, Blogspot, Detik, sama satu lagi dulu ada Google Plus. Sekarang udah nggak ada kan Google Plus. Sekitar itu aja. Itu naiknya dari peringkat 31 ke 19, 19 ke 17, 17 ke 9, 9 ke 6, 7, 5, 3. Jangan dibarengi posting kayak tadi ya, teman-teman udah posting. Dibarengi posting 1000 kata. Nah, itu cepat naik. Kita cepat naik. Pak Ejo paham ya kira Pak? Cara ngelihatnya ya. Nah, gimana lagi ngelihatnya? Itu kan saya kasih link apa tuh? Submission itu Pak ya? Submission tadi saya kasih di chat, ingat nggak? Iya. Kalau butuh link baru selain dari YouTube dan lain-lain, cari link submission tadi, directory 5000 directory. Saya belum cek semua, klik salah satu. Kalau ketemu katanya syarat penulis itu cukup sehari 1 atau 2 situs saja katanya untuk menjaga supaya tidak dianggap spam oleh Google. Karena ini situs-situs besar ini, ya cukup sehari 1 atau 2 aja. Ya kalau Bapak temukan situsnya yang bisa masang link atau masang komentar atau meninggalin seperti submission itu kita masukin judul, deskripsi, dengan URL kita gitu Pak. Ya kalau ketemu. Dia ada kotak pengisiannya atau ada halaman pengisiannya gitu. Paham ya Pak ya? Ini tugas tapi tidak resmi kalau yang ini ya submission ya teman. Kalau Bapak bisa ngerjain tugas, kabari saya nanti di grup, di screenshot aja. Bisa nggak disubmit ya? Dia katanya tanpa dia auto approve, berarti tanpa nunggu persetujuan langsung disetujui langsung muncul Pak. Itu kata penulisnya ya, ini auto approve ya. Otomatis muncul setelah kita submit. Iya. Ya Pak Jo ya, ini tugas Pak Jo, Pak Jo, supaya nanti bisa saya simpulkan teman-teman layak nggak disuruh posting juga ke sini gitu ya, submit ke sini. Free
5,000 directory submission set list in India. Iya. Nanti. Iya, itu dibaca tuh nanti tuh. Dia walaupun di India, tapi ini bisa dipakai seluruh dunia. Ya, bisa pakai seluruh dunia. Nah, jadi teman-teman ini untuk nambah backlink aja. Dan lihat PADA-nya nilainya berapa nanti Pak. Situs-situs ini ya. PADA-nya kalau di atas 20 diambil. Kalau satu ya dari 20 diambil. Oke, Pak. Nilainya. Ya. Makasih Pak share-nya ya, udah jam 10. Teman-teman, ini materi kita malam ini ya. Sampai dengan PADA. Peak Authority, Domain Authority untuk menguatkan SEO artikel dengan teman-teman bikin itu. Kemarin kan fokusnya dinulis teman-teman. Sama permintaan di robot Google. Nah sekarang ada tambah sedikit, tambah Google Analytics, tambah juga dengan PADA, backlink. Kalau nanti perlu diskusi di grup, silakan tanya jawab ya Pak Jo, bantu juga ya. Diskusi di grup. Saya pertimbangkan nanti untuk pertemuan berikutnya pas minggu atau 2 minggu setelah ada diskusi tanya jawab di grup dan perkembangan laporan-laporan di grup nanti. Ya Pak Suparjo ya. Oke, Dengan siap. cara ini mudah-mudahan pengunjungnya meningkat. Kalau misalnya tadi cuma 9 sebulan ya kalau bisa kita targetin sehari 10 dulu ya, per hari 10 gitu ya. Nanti posisi kita naik, posisi Bapak kan peringkat 20 tuh Pak Jo ya biasanya tadi. Nah peringkat 20 tuh akan naik nanti ke 19, 15 ya, 10. Nah kalau kita terapkan ini tadi, posting sama backlink. Oke Pak Jo ya, makasih ya. Oke, siap. Paham? Cukup jelas paham? Yang ini Jelas, yang Pak. backlink ya, yang di backlink ya. Adapun Ya, yang permintaan Bapak itu untuk crawling itu perayapan, sepertinya memang kita harus menunggu ya dari Google sambil Bapak posting baru ya. Setiap posting baru ke indeks atau enggak? Setiap posting baru. Paham? terakhir posting. Oh iya. Belum. Nah, Belum. kalau teman-teman Belum lagi. posting biar cepat ke indeks, boleh juga diminta di menu inspeksi. Tahu inspeksi nggak? Jadi langsung diminta di indeks sama Google. Saya kemarin dapat juga referensi. Kalau teman-teman ada posting baru, jangan, kan kita udah punya plugin ping ya sebenarnya untuk memanggil Google. Nah, boleh juga kita minta ke Google manual. Jadi ada cara manual, cara otomatis. Cara otomatis sebenarnya pakai plugin ping tadi yang saya kasih itu, link ping. Jadi sebenarnya otomatis dalam 24 jam robot Google dipanggil, dikasih tahu bahwa kita minta di indeks itu. Dengan plugin itu ya. Tapi kalau enggak juga nggak ke indeks, pakai cara manual. Yaitu minta di bagian menu inspeksi GSC. Yang di GSC, laporan GSC. Inspeksi tahu kan yang menu inspeksi itu bagian atasnya ya. Di menu inspeksi nanti minta sama ya, tujuannya submit ulang seperti kita minta artikel itu ya. Minta di submit ulang. Oke itu Pak Hams nanti tolong dilakukan Pak Hams, karena Pak Hams kan rajin nulis itu. Yang URL inspection ini ya Pak? Iya, URL inspection. Masukin situ setiap kita udah postingan terbaru, seandainya kita merasa kok postingan kita belum di indeks ya. Kan kalau kita mau di indeks kan saya bilang selalu cek di Google kan HTTPS ya. Iya. Site HTTPS bla bla bla. Kalau belum ke indeks juga ya udah submit aja ke itu minta manual di site inspeksi URL, masukin situ URL-nya, lalu tekan enter. Tekan enter nanti dia nyari apakah bisa di indeks segera kan gitu. Nanti kita tunggu, kita ikuti aja prosesnya seperti yang kemarin, seperti proses validasi itu, yang valid atau yang tidak valid itu, sama seperti usaha lanjutnya ya. Sampai ketemu nanti jawabannya sedang dalam proses antrian. Nah, itu Pak Jo ya, paham? Pak Tendian ya, makasih ya Pak IB, mudah-mudahan bisa diterapkan. Ya Pak Dimas, Pak Budi, ya Pak Edward ya. Saya tutup teman-teman, ada pertanyaan? Belum, Ya, Pak. ya mudah-mudahan bisa dipraktikkan dan nanti tanya jawab di grup aja ya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ya. Semoga bisa dipraktikkan. Malam, Pak. Ya, ya silakan Bapak Ibu.